Udah banyak banget ya? Enggak sih, dulu sedikit sih, dulu. Jadi aku memang benar-benar berhenti dan prosesku ya benar-benar yang nggak pernah juara kelas dari 5 besar mungkin dulu SD, jadi pernah juara kelas, juara umum, lomba tingkat sekolah, kota, provinsi, nasional, itu sih benar-benar dia berproses, nggak instan. Francisco Situmorang, mahasiswa Universitas Udayana Fakultas Pariwisata yang merupakan mahasiswa berprestasi di kampusnya. Sebelum karirnya dimulai, ia dulu seorang yang nakal, bahkan selalu diremehkan orang di sekitarnya. Tetapi setelah ia melewati proses tersebut, akhirnya Franz bisa membuktikan bahwa ia bisa berprestasi. Mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi Fakultas Pariwisata tahun 2019, juara 1 Call for Paper National Tourism Student Competition, juara 1 Lomba Scientific Paper Contest Pekan Ilmiah Mahasiswa Pariwisata Indonesia, 2 bronze medal Thailand's Inventors Day, gold medal and special reward from Thailand di Malaysia, dan masih banyak lagi. Jadi yang penasaran bagaimana kisah Francisco dan tips Franz menjadi mahasiswa berprestasi, yuk simak sampai habis ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Lady Maria. Yeay! Nih, terima kasih yang sudah mengklik video aku. Yang belum subscribe sekarang juga. Dan yang punya ide, saran, dan yang lainnya boleh langsung tulis di kolom komentar. Nah, kali ini aku senang sekali karena aku nggak sendirian. Ini dia, aku punya Francisco. Inilah ya, pecicilan atau pecicilan enggak. Belum dikasih tahu udah, ini langsung excited kan. Aduh, ada punya teman kayak gini tapi asik ya. Jangan teman, kakak dong. Senioritas. Oh iya. Enggak, Susah teman. kakak ya, ada teman. Seumuran. Atau kita sebenarnya ada sesuatu ya? Enggak ya? Aduh. Aku jadi grogi. Iya, aku juga. Ini keringat dingin lagi kalau ya. Iya, kenapa aku grogi sama kakak ya? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nih, jadi ini Kak Franz, dia adalah seorang mahasiswa berprestasi di fakultasnya. Mewakili fakultas ya Kak? Fakultas apa? Pariwisata Universitas Udayana. Itu tahun berapa kemarin? Tahun lalu, dari Tahun lalu ya? 19. Oke. Kemarin gimana tuh ceritanya awalnya? Kenapa mau jadi mahasiswa berprestasi? Kan nggak mungkin kan langsung bisa naik ya kan? Jadi mau pres gitu, Iya. kan nggak mungkin. Boleh dong cerita-cerita. Karena berprestasi. Ngeselin sumpah ya, karena berprestasi ya. Iya. Badannya anak bayi langsung bisa jalan ya. Iya. Keren sekali memang dia ini. Kan ada proses ya di belakang. Ya itu, pasti teman-teman kan di sini pengen tahu dong prosesnya gimana. Mungkin bisa ceritain latar belakangnya sedikit biar memotivasi seseorang walaupun dia punya latar belakang yang mungkin nggak baik, tapi bisa juga berprestasi. Tapi kalau ngomongnya nggak baik. Bukannya kakak dulu bilang mau jadi pendeta ya? Iya. Oh ya jadi orang baik ya, memang baik. Oh ya sorry. Tapi kan karena dulu nakal jadi disuruh pendeta gitu. Kan bener kan, feeling Iya. baik memang. Iya. Berarti kan memang punya latar belakang yang kurang baik lah. Maksudnya pasti lah ya anak-anak kecil gitu ya. Iya. Mungkin boleh ini Kak, sharing ya. Yang nggak baiknya nih. Iya dari awal sampai kakak pengen berprestasi itu dari sejak awal kapan gitu. Nah jadi dulu aku yang kontenmu nih tentang bully atau SD dulu aku sering dibully, terus dulu aku tuh bodoh, pernah tinggal di kelas, pernah? sekolah pernah. Kelas berapa? Pernah aku pup di celana. Cuma aku pindah kelas, kayak pindah Itu sekolah. kelas berapa? Kelas 1 SD dulu kan 5 tahun. Nah. Terus yang bodoh banget di sekolah itu disuruh nulis nggak ngerti. Terus SD juga termasuk orang bodoh. Dulu Oh, iya? juga suka nyuri aku. Oh iya. Sumpah aku pernah nyuri di supermarket. Makanan jajan gitu ya? Terus Ketahuan. ketahuan, terus aku disiksa sama makku. Cuma itu kan pada akhirnya berubah di SMP benar-benar mulai juara kelas, juara umum gitu. Itulah proses lah berubah. Itu berubahnya karena apa? Berubahnya karena mungkin ini sadar karena dulu nggak ada orang yang percaya sama aku sih, kayak semua menyepelekan, semua kayak menghina, semua kayak meragukan gitu ya. Kalau aku ragu sama diri sendiri ya aku tidak akan bisa, jadi aku percaya ke diri sendiri dan berproses dengan baik. Oke, itu awal SMP. Itu udah mulai lomba? Paling di tingkat sekolah.
udah pernah ikut lomba juga. Baca puisi dulu. Oh iya ya, aku dulu mewarnai. Oh, Ya ada juara dulu pernah. aku juga. Tapi sampai situ aja. Sampai situ aja. Kembangkan lah. Iya. Baru SMA gimana nih SMA? Nah, SMA nih. Gimana? Buat konsep, aku nanti sharein ya di YouTube, di aku di Instagram. Facebook. Kalian tonton ya teman-teman SMA. Di musik satu sekolah, pernah di musik satu sekolah Bisa kok, sering. aku juga pernah loh. Aku pernah. Pernah, pas aku masuk SMA tuh, Hah? pernah aku dimusuhin. Satu sekolah. Enggak satu sekolah Satu sih, kelas. satu kelas Kok sih. gitu? Nanti lah di next Oh, nanti konten di next ya. konten. Ini kepanjangan nanti Ini kontennya. kan kau yang jadi moderator kan bukan jadi. Iya makanya. Ya jadi kita pokoknya di musik satu sekolah, teman kelas pernah, dimarahin banyak guru pernah. Pokoknya kayak kita itu kayak pasialnya gitu loh, ngerti nggak? Jadi bukan kita yang salah, cuma soal kita yang salah gitu dulu. Sakit banget hatiku. Kalau ingat itu mau nangis. Kalau masa SMA itu. Oh, nanti kayaknya boleh nih ya cerita Kayak tentang saking sakitnya gitu. boleh dong diceritain ya. Itu kan motif apa ya? Tolak ukur kita biar bisa menjadi sekarang kan. Boleh. Jadi aku nggak usah dibahas sekarang lah, kayak Terlalu. itu udah dilupakan gitu lah. Yes, oke. Udahlah. Tapi punya latar belakang seperti itu jadi tolak ukur lah ya. Iya. Oke, jadi SMA ada nggak apa namanya kayak lakuin ikut-ikut lomba gitu? Ada. Mm-mm. Dulu ya, ikut Olimpiade Kebumian peringkat keempat. Itu Oh, tanpa di kota pematang siantar tingkat kota nggak ada bimbingan sama sekali, nggak ada pelatihan, kita sendiri belajar otodidak. Terus mewakili kota ikut lomba film pendek tingkat provinsi. Kira-kira berapa kali tuh Kak udah pernah lomba? Nggak tahu sih. Udah banyak banget ya. Enggak sih, dulu sedikit sih dulu. Jadi aku memang benar-benar berintis dan prosesku ya benar-benar yang nggak pernah juara kelas dari 5 besar mungkin dulu SD, jadi pernah juara kelas, juara umum, lomba tingkat sekolah, kota, provinsi, nasional, itu sih benar-benar dia berproses nggak instan. Beda. Aduh jangan serius loh. Aduh, ya nggak bisa serius ya. Baru kali aku, Serius. baru kali ini jumpa orang yang berprestasi agak nggak kalem ya. Nah itu dia kenapa sering kan orang berprestasi itu kalem, berwibawa, punya image, aduh Jadi nggak nggak menjadi patokan ya. nggak jadi patokan, nggak seru. Nggak seru gitu. ya. Kan asik-asik gitu ya. Nah, orang berandalan juga bisa berprestasi bro. Woi, coachnya ya, coachnya. Oke. Tapi nggak berandalan sih. Ya, Maksudnya kayak agak sedikit cicilan. pecicilan. Tahu nggak ya mereka pecicilan nggak tahu ya udahlah ya. Lihat nanti Wikipedia lah. Itu bahasa Medan Kak. Pecicilan ya sih. Atau bahasa? Enggak, bahasa Indonesia itu. Oh iya. Iya. Kalau orang teman. Coba kalian komen nanti di bawah. Oh ya boleh ya. Pecicilan tuh bahasa apa sih sebenarnya? Ah. Soalnya aku di beberapa waktu di Bali kan, mereka tuh nggak tahu pecicilan apa. Justru aku tahu pecicilan setelah di Bali. Oh gitu ya. Nggak pernah dengar itu di Indo. Wah itu sebenarnya bahasa apa ya? Nggak tahu. Kalau yang tahu mungkin boleh yang tahu ya komen. Oke lanjut nih. Aku mau nanya gimana caranya kita yang awalnya aku pengen nih berprestasi yang nggak seperti kakak kan sejak dari kecil gitu kan. Menurut kakak yang memang pengen tips lah ya kakak kasih tips gimana kita kalau mau berprestasi ikut lomba apa yang harus kita lakuin? Kalau aku sih pengalaman ya benar-benar berusaha, benar-benar percaya sama diri kalian sendiri. Kayak nggak usah dengarkan omongan orang lain. Terkadang apa yang dikatakan orang tua belum tentu benar juga kan. Yang tahu Oh. kita kan adalah kita gitu. Aku sering kali gagal, ya udah bangkit lagi. Kayak apa? Siapa tuh yang buat quotes gini? 7 kali jatuh, 8 kali bangkit gitu. Oh berarti orang tua sempat kayak kontra kan ya? Kontra. Pasti benar-benar kontra dengan. Kontra ya. Dulu nggak didukung sama sekali sampai. Kalau misalnya ikut lomba-lomba gitu? Iya nggak pernah. Pernah tuh SMA Hmm. mau wakili sekolah lomba pidato bahasa Inggris tingkat Nah. provinsi nih, minta ongkos doang gitu kan. Nggak, karena nggak didukung. 10.000 doang nggak dikasih, ya ampun nangis itu. Pada saat itu ada keluarga yang di rumah, mereka yang ngasih duit gitu. Jangan-jangan nanti mama kan nonton ini. Tonton aja mak, biar mama tahu mak. Aduh kali ini pembicara aku agak ini ya, Agak sensitif sengklek, banget. ya. Berarti yang pentingnya kita kayak ngikutin passion kalau memang mau menjadi itu ya jalan Yeah. gitu ya. Tapi kan yang awal lah ya mas ya, kayak kita kan susah nih, udah banyak yang
nanya nih kan kadang sama aku, gimana ya Kak, awal-awal kita mau ikut lomba nih, kita kayak cara kita nentuin ide, gimana kita biar bisa menang, mungkin kayak ada tips pengalaman Kakak gitu, mungkin dari ide dulu kali ya. Nah, kalau dari ide misalnya nih dari SI atau LKTI, cari ide masalah pasti ya, cari masalah, terus cari sesuatu hal yang ngaco yang nggak bisa terpikirkan, tapi kalian carilah cara untuk mengaplikasikannya biar itu kayak bisa diaplikasikan gitu. Gimana ya? Yang penting kalian coba, nanti jam terbang sih yang membawa kalian bisa. Kayak awal-awal mungkin sering gagal Iya, ya. sering gagal, ya nggak apa-apa. Dulu awalnya berapa kali gagal? 3 semester. Iya, Tiga jadi dari semester. saya ini cerita kuliah lah dulu Iya. ya. Kuliah semester 1 udah ikut lomba. Udah. Sampai semester 3 belum menang lomba. Gagal terus. Pan itu rutin ikut. Iya, jadi dulu uang jajanku itu uang bulanan disisihkan untuk ikut 1 lomba, 1 per bulan. 1 per bulan yang ada ikut lomba. Iya. Gagal ikut lagi di inovasi Gagal, terus iya. gitu. Wow. Sampai semester 3 baru bisa mulai ada kayak menang ya. Ya, dan sekali menang terus gitu, puji Tuhan. Iya, karena udah ada jam terbang tinggi Iya, ya. jam susah. terbangnya gitu. 3 semester loh. Duit Iya sih. berapa itu? Iya ya. Bener-bener, tapi itulah ya perjuangan karena tergantung ke diri kita. Jangan ikut orang nggak sih Kak? Iya, jangan ikut orang. Jangan pernah kalian pengen sesuatu karena gengsi atau karena kalian nggak mau kalah dengan orang lain. Nggak, itu harus panggilan dari hati. Benar. Kadang kan ada orang mikir gini loh. Karena ngeliat temannya nih berprestasi, ngikut. Padahal iya. sebenarnya passionnya nggak di sana. Iya. Karena sebenarnya prestasi itu kan banyak bidang nggak sih? Iya, banyak Nggak harus banget. di LKTI apa kan, benar nggak? Iya, Nah, benar. itu sering sih aku jumpain juga. Cuman kan di sini khusus teman-teman yang pengen berprestasi dalam memang passionnya di sana Iya, kan gitu. passion. Oke, selanjutnya itu kan tadi nemuin ide. Nah, ada nggak kayak artikel atau apa yang sering kakak baca untuk nemuin ide yang kakak bilang tadi itu apa ya? Yang nggak ngaco gitu loh ya, nggak jelas. Pasti. Kayak sebelum kalian nulis itu kalian harus baca dulu banyak. Jadi ini pengalaman pribadi. Dulu aku orang paling anti membaca. Paling anti membaca. Paling nggak suka membaca. Bahkan baca tulisan sendiri mau ujian muak gitu. Apalagi tulisannya cakar ayam. Iya kan. Terus tapi sekarang karena mau benar-benar passion pengen menang lomba, banyak sekarang justru harus baca sekarang. Cuman baca untuk lomba loh. Kalau aku di rumah itu baca-baca buku nggak terlalu suka juga sih. Kan memang bukan hobi ya. Cuman karena khusus apa ya, kayak yang lomba ya mendukungnya lah ya. Paksa lah untuk baca. Kita paksain sekarang jadi di senang gitu. Oke. Kemudian yang pertama tadi passion kita, kemudian jadikan itu pembelajaran biar jam terbang kita tinggi ya. Yang ketiga sering baca artikel. Itu untuk cara nentuin judul ya. Judul. Untuk sharing sama yang lain pernah nggak Kak? Kayak nanya-nanya ke yang udah berpengalaman? Enggak. Belum pernah ya? Sama dosen. Sama dosen. Karena kalau aku dulu di kampus selalu ikut lomba, emang nggak ada kakak kelas yang jadi role model kan, jadi sendiri, merintis. Sama dosen sih. Sama dosen pasti lah ya. Cari dosen yang nyaman sama kalian itu sih. Oke. Nah itu kan tadi cara nentuin judul. Udah dapat nih judul. Langkah selanjutnya biasanya kakak ngapain? Ya mulai nulis lah. Aku sih nggak ke lapangan dulu, meneliti dulu. Untuk ini membuat LKT atau saya langsung ke lapangan dulu, lihat. Terkadang apa yang mau kita kembangkan itu jangan-jangan salah. Bukan salah sih, kayak misalnya itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi lebih baik kita langsung turun aja dulu ke lapangan, ngeliat oh ternyata masalah yang lebih krusial bukan yang ini, ternyata yang ini gitu. Ada nggak bisa kakak kasih contoh pengalaman? Ada sih, kayak kemarin tentang desa wisata. Masalahnya itu katanya dukungan pemerintah rendah, bla 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 bla. Ternyata ketika ke sana justru masyarakatnya yang enggak kurang terbuka, kurang mengerti mungkin, padahal pemerintah sudah melontarkan dana. Tapi ada juga memang kekeliruannya karena mungkin tidak ada sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat, jadi itu sih. Oke. Jadi kayak kita turun ke lapangan ya. Berarti kita nentuin judul yang sekitaran kita dulu ya, yang lombain ya. Oke, tadi kakak sebutin esai dan LKTI. Untuk pemula, antara esai dan LKTI kita memilih yang mana dulu? Nah, pertanyaan yang menarik karena 3 semester aku kalah, semuanya esai. Kenapa aku nyoba esai 3 semester? Karena aku pikir LKTI itu susah banget. Tapi aku ikut LKTI, percobaan pertama gagal, percobaan kedua langsung juara. Jadi ternyata, loh,
kok yang susah ini justru bisa lebih sering aku menang gitu. Menangin. Jadi sekarang jadi ke LKTI biasanya. Emang apa bedanya esai sama LKTI kak? Cara format penulisannya mungkin. Format penulisan, terus kalau di esai itu biasanya pendahuluan, isi dan penutup. Kalau LKTI kan ada metodologinya, ada tinjauan pustakanya, gitu lebih sistematis, lebih kayak ilmiah. Kalau yang LKTI. Iya, yang LKTI. Dan kalau bisa ada barang nyatanya gitu. Iya. Oke. Kalau esai itu kayak gagasan kita lah ya. Gagasan yang Oke. kreatif, inovatif. Gitu. Yang bisa diimplementasikan seperti itu. Kalau LKTI kalau bisa yang udah ada sedikit wujud dan ya kira-kira 60% pasti bisa diimplementasikan gitu ya. Benar. Oke, ini yang aku tertarik adalah akhirnya kemarin itu ngedaftar menjadi Mawapres ya. Iya. Perwakilan dari pariwisata. Itu kemarin ranking 13. 13. Puji Tuhan, ranking 13. Peringkat terakhir di Universitas Udayana, puji Tuhan. Kenapa kakak bilang puji Tuhan? Ya karena harus disyukuri semua meskipun dalam hati Sakit. sakitnya karena itu tadi, karena ternyata dokumen hilang gitu. Oke, dokumen hilang Dokumen ya. hilang, jadi nilainya rendah. Kayak ada karena kurang lengkap syaratnya. Iya, karena aku buat prestasi cuman nggak ada dokumennya, jadi itu batal gitu. Ngerti nggak? I see. Aku setahun lah itu dilema, benar-benar kecewa, sedih, hingga akhirnya kalau aku penasaran dengan sesuatu harus kulik Oke. sampai dapat. Jadi Akhirnya jadi ini aja kakak. Apa? KPK. Bukan 8686 Densus. tuh. Densus. Jadi benar-benar kemarin dapat juga, langsung ngomong tuh ke pihak Bagian panitia sana lah ya. Iya, langsung ngomong jadi biar ada informasi. Cuman ya puji Tuhan juga lah, jadi kita belajar kekalahan itu gitu. Tapi kan dari kekalahan tersebut, kakak kan ada ini lagi kan nggak sih? Ke internasional tuh kemarin. Iya Ke sih, internasional. ada. Kemana itu? Thailand dan Malaysia semua. Oh, bukan yang ke Cina ya? Cina enggak. Oh, Thailand sama Ya. Malaysia aja. Itu gimana ceritanya? Itu ya karena kemarin sama teman Mapres itu ketemuan nih, ada nih lomba di Thailand ya, ikut buat inovasi gitu, terus buatin kita rembuk ini berlima dari 5 fakultas loh, Oh iya. kolaborasi. Itu mana aja tuh? Pertanian, pariwisata, kedokteran hewan, teknik dan teknologi pertanian. Satu-satu semua. Satu-satu semuanya. Satu-satu, jadi benar ya pusing lah kemarin juga prosesnya berat. Dan dapat juara? Yang di Thailand itu sih bronze medal 2, yang di Malaysia gold medal 1, total 2. Oke, banyak kategorinya ya? Iya sih, ada gold, silver, dan bronze sama special reward. Oh keren, tapi itu dibiayai sama kampus ya? Kampus. Cuma kan lumayan ya? Lumayan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah itu ya enaknya ini ya, ikuti lomba ya? Iya, enak Oke. banget, enak. Jadi dulu memang aku kan pengen banget ke Thailand nih. Aku dulu mimpi dari awal maba aku harus ke Thailand, dibayar kampus. Tapi 2 kali gagal, nggak berangkat. Nah pas yang ketiga kali ini coba, ya berangkat pas hari ulang tahun dong. Satu kayak wow, Oh, iya? gitu iya. Kayak kado kering ya? Akhirnya. Jadi kalau mungkin orang mikir 2020 ini tahun yang penuh masalah sama mereka, aku justru banyak hal-hal yang ku inginkan tercapai di 2020. Tapi itu sebelum corona. Sebelum dan sesudah corona. Oh, jadi kayak sebelum tiba-tiba ada corona, kalian balik ya? Gitu ya? Kita berangkat pas sudah corona. Oh, Udah udah ada corona isu di sana. yang di Cina tapi ya? Di Thailand udah mulai. Oh, dari Thailand Dari udah kasus, mulai? dari Oh, kasus. tapi belum booming ya? Maksudnya Belum. kayak belum ada lockdown. Iya, belum sebanyak. Oke. Nih yang buat penasaran selama ikut lomba, udah berapa duitnya? Oh, iya. Oke, itu Udah, tanya. udah berapa duitnya? Udah banyak, udah jadi orang kaya. Jadi gini, Nanti kita makan-makan guys. prinsipnya karena kan lomba untuk kayak sebagai apa ya, karena itu passion untuk diri sendiri dan juga untuk membanggakan kampus, materi itu kayak bukan itu yang paling utama. Sering rugi lah aku justru. Malahan ya, walaupun Rugi. sebenarnya kayak menang juara gitu. Iya. Mentok paling hanya beberapa kali lah untung dikit. Yang lain minus. Cuman kan kita juga harus bersyukur untuk kita berangkat di biaya kampus meskipun itu misalnya kurang, itu kepercayaan kampus itu yang paling penting. Makanya aku paling benci sama orang yang udah dibiayai kampus, mereka senang-senang di sana nggak menang lagi. Sorry to say ya, itu proses berhak. Cuman please
ketika kalian dipercaya kampus, pertanggungjawabkan kepercayaan itu yang paling penting. Karena aku benar-benar orang yang merintis dari bawah dan benar-benar kayak dari dulu sama sekali dari yang minus sampai sekarang mulai berkembang di fakultas gitu. Benar. Jadi tahu banget prosesnya, tolong lebih dihargai, dan aku juga tahu bahwa dosen itu pun untuk duit itu susah. Iya sih. Aku tahu dosen yang kayak ngeluarin duit pribadi untukku, jadi itu hargai gitu. Jangan ngejar materi. Benar-benar. Itu sih yang paling penting. Mungkin terlepas lah dengan orang lain yang mungkin kebetulan rezekinya bagus, jadi berlimpah uangnya, materinya. Jalan ikut lomba Iya, ya. justru cari untuk banyak lomba dijadiin bisnis. Iya sih, lumayan sih kalau kayak sekali lomba ya. 3 juta nggak sih kalau menang? Kadang ada ya 3 juta. Iya, 2 dia juta. ngasih. Apalagi kalau misalnya dibiayain kan itu kan sebenarnya Iya. untuk kembali untuk kita kan, bukan untuk fakultas kan. Untuk kita. Uang juaranya itu kan. Terus banyak lagi yang ibaratnya, tau lah permainan yang kayak dana dilebih-lebihin, masuk ke kantong Oke. dia kayak, aduh aku nggak berani sih, nggak berani. Takut, udah drrrr kan sebenarnya. Takut, aduh. Nanti masuk penjara pula, belum tamat ya. Kan tanggung jawab Iya sih, tanggung jawab moral. Nah, mungkin itulah ya sekilas apa ya kesedihan bisa dibilang apa ya, suka duka ya kan, kenapa suka duka itu ada sukanya, sekarang dukanya lah ya, benar itu sekilas ya aku nanya kayak, karena kan banyak orang nggak mikir ada orang-orang ikut lomba kayak udah banyak nih duitnya gitu ya, bener gak sih? Iya sih, mungkin cuman kan yang menang pun kita kan nggak tahu berapa yang udah kita ikut lomba yang gagal ya. Iya benar. Orang nggak tahu itu. Pendaftarannya lumayan loh, nggak mungkin minimal 100.000 nggak sih? Paling murah itu. Terkadang kalau misalnya hadiah lomba 2 juta kan dipakai buat tim. Kalau aku lebih kayak duit itu jadi jalan-jalan gitu. Jadi kalau aku pergi, aku kalau menang baru jalan-jalan, kalau nggak menang langsung pulang gitu. Jadi harus ada dong panis dan reward buat diri sendiri. Kalau gagal jangan berleha-leha, meskipun kalian berhak untuk itu, cuman jangan menghabiskan uang, apalagi itu uang kampus ya. Langsung pulang aja lah. Tapi kalau menang ya udah apresiasi diri sendiri, refreshing lah ya. Iya, refreshing. Reward ke diri ya, benar-benar. Reward ke diri, harus jelas reward dan punishment dari diri sendiri. Nanti kan Thailand kemarin itu impian, harus menang ini. Terus ada jalan-jalan lah gitu. Kan jalan lah sedikit. Sweatkap, kampun kau. Bener-bener. Cuman yang paling intinya sih ya, walaupun kita belum bisa menang, ya disyukurin lah, yang penting kita bisa jalan-jalan dalam hal tersebut. Yang penting satu, kita udah usaha. Kalau belum usaha, ya ada hal yang lain. Gitu. Meskipun misalnya gagal nih, nggak apa-apa jalan-jalan, asalkan kalau kalian merasa kalian udah melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita belum maksimal, tapi kita justru mau leha-leha, kan banyak gitu orang nolong buat jalan-jalan doang. Kayak materi apa ya, tujuannya lah ya. Kalau memang tujuannya memang pengen lomba, udah diusahain gitu ya, tapi nggak menang, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang kita masih berpikir tujuannya jalan-jalan, ya kayaknya nggak usah gitu ya. Ya sih. Tapi ya semoga yang nonton bisa ngambil pesannya juga ya. Tapi tergantung persepsi ya. Ngambil apa ya, tergantung persepsinya kita masing-masing lah ya. Cuman tadi nih untuk yang terakhir Kak Franz, mungkin boleh diinin nggak pesan-kesan gimana, mungkin kayak tips kalian harus kayak gini untuk terakhir nih, pesan terakhir. Kalau dariku pesannya kayak berusaha aja, apalagi terkadang orang yang pemimpi itu sering dihina, sering kayak ngaco banget sih kau mimpimu gini-gini. Udahlah, nggak mungkin, nggak usah dengarkan itu. Yang penting percaya diri kalian sendiri, lakukan yang terbaik, berusaha, ya pasti Tuhan akan mendengar dan Tuhan tahu kok usaha kalian. Benar. Mungkin aku pengen ngerangkum, yang pertama kalau misalnya teman-teman ingin ikut lomba-lomba, yang pertama tanya passion kamu kah itu, kemudian yang kedua kita usaha, ngebaca artikel atau jurnal ya, jurnal ataupun karya lomba-lomba orang lain kan banyak tuh di internet gitu ya. Nah, yang ketiga kalian bisa penelitian, langsung terjun ke lapangan, lihat kondisi, karena beberapa data itu belum tentu bisa benar gitu. Jadi biar kalian waktu lomba bukannya jadi memalukan diri sendiri, tapi malah kita bangga kan karena udah yang argumen kita benar kayak gitu. Yang ketiga itu paling poin penting dalam menentukan judul.
Yang keempat, ya udah kita mulai dari awal, ibaratnya biar membangun jam terbang kita biar lebih tinggi lagi kayak gitu. Nih ya, itu Yang dia. kelima ulangi terus proses itu. Iya, yang kelima, kalau gagal maju terus, bangkit lagi gitu ya. 7 kali gagal, 8 kali bangkit. Oke teman-teman, kalau misalnya teman suka sama konten ini, boleh komen dan langsung like dan share ke teman-teman yang suka ikut lomba-lomba. Oke, jika ada yang pertanyaan boleh nanti aku langsung tanyakan ke orangnya. Boleh. Tenang. Rupanya nanyanya yang udah dia baru nonton 2 tahun yang lalu ya kan. Tapi kata gak pernah lagi berjumpa. Iya, kayak ada internet sekarang bisa. Oh iya, canggih ya. Kita kan tetap silaturahminya bakal. Iya. Awas aja nanti kalau udah sukses sombong ya. Ya paling agak gimana lagi? Siapa jual ya? mahal Iya. gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih ya yang sudah menonton. See you the next video. Dah.